Wa minal munafi, dan diantara daripada perkara yang bertentangan dengan niat, niyatul qat'i, niat memutuskan ibadah yang dilaksanakan. Wa fi dzalika furu'un, nawaqat al-iman wal iyadzu billah shara murtaddan fil hal. Simbang dengan kawan itu macam mana? Sudah si borang dah. Cakapnya macam tu. Itu macam mana? Sudah si borang dah. Jadi kata yang satu, saya ini masih bimbang lagi. Masih bimbang. Sekarang borang mahal. Ngisi borang. Paham si borang? Paham. Oh tak paham. Macam mana duduk Malaysia kalau tak paham? Ini istilahnya sana. Si borang dah. Sudah tukar nama dah. Tukar macam tu istilahnya. Sekarang orang yang mau murtad akan isi borang dulu. Yang mau murtad isi borang dulu. Dan bayar berapa bayarannya? Mahal. Jadi kata yang satu, saya alhamdulillah kemarin, pakai alhamdulillah lagi. Saya alhamdulillah kemarin itu waktu sebelum naik, saya dapat orang secara gratis. Jadi saya pun juga tidak dikenakan bayaran. Yang kata yang murtad tadi itu. Jadi kata yang satu, saya pun juga kalau saya dapat borang gratis itu tak apalah. Saya pun juga pengen juga memberubah agama atau memberubah nama. Jadi mungkin kita pernah mendengar kes yang semacam ini pernah berlaku, yang sampai dengan borang tak kecukupan, berdoyon-doyon, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, tapi yakhrujun pun juga afwaja. Kalau dahulu masuk Islam secara berdoyon-doyon, yang keluar pun juga semacam itu. Masalahnya macam-macam, itu kita boleh selidiki. Yang kita masukkan sekarang permasalahan hukum. Kalau ada dengan seseorang yang bercadang akan murtad di masa-masa yang menyusul, hukumnya shara murtaddan fil hal, akan menjadi murtad seketika itu juga. Jadi tak tunggu musim panen, tak tunggu 3 tahun yang akan datang. Jadi mungkin kata temannya, nanti kapan? Nanti bila? Yolah cepat-cepat. Oh, serono. Sembahyang tak ada, puasa tak ada, zakat tak ada. Ada. Tak pakai kerudung pun tak ada masalah. Bergaulan bebas juga enak. Masya Allah, tabarakallah, semuanya serono, semuanya menyenangkan. Seperti yang satu. Ente kapan kira-kira? Jadi kata dia, insya Allah, kalau ditakdirkan Allah, mungkin dia akan menyusul, bukan saya. Mungkin dia akan menyusul kira-kira 1 tahun yang akan datang. Dengan rencananya mau murtad ya seketika itu juga. Jadi diingat, masalah riddah tak boleh dipermainkan. Jangan dijadikan bahan, jangan jadikan sasaran dalam pembicaraan sehari-hari. Tah itu namanya sendiwara, tah itu namanya lawak, tah itu namanya apa saja. Jadi mungkin saja dengan pelawak, kadang-kadang masalah-masalah yang sensitif seperti itu, justru itu yang digunakan dalam merawat atau juga untuk menghibur penonton. Nawah terus. Nawaqat as-salati ba'dal faraghi minha, niat untuk menghentikan sembahyang setelah selesai daripadanya, lam tabtul bil ijma', sebab karena salatnya sudah selesai dilaksanakan. Begitu juga halnya dengan seseorang yang berniat untuk membatalkan puasa, sedangkan puasa sudah selesai dilaksanakan. Nawaqat as-salati asna'aha batalat bila khilafin li'anna syabihatun bil iman. Ini masalah. Tunggu janji pukul 6. Sekarang sudah hampir dekat maghrib, sembahyang belum. Gimana kalau kita tuh janji macam tu? Janji pukul 6 datang pukul 6. Janji pukul 5 datang pukul 5. Janji pukul 7 tepat waktu. Itu sepatutnya ditunggu pukul 6. Akhirnya dengan dia sembahyang terlebih dahulu. Sebab kalau dia tangguhkan lagi sembahyang, takut kalau dengan temannya itu terlambat datang. Pendek kata, sewaktu dia sembahyang pada pukul 6 petang seperti jam kita sekarang, sewaktu dia takbir, terlintas di dalam hatinya, kalau temanku itu nanti datang di saat aku sedang sembahyang akan kubatalkan. Batal sembahyangnya seketika itu juga. Jelas, itu namanya niyatul munafi, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan niat, rencana akan membatalkan. Jadi kata dia, kalau nanti dia membel, kalau nanti dia telepon, kalau nanti dia panggil, kalau nanti dia menyeru, aku akan batalkan sembahyangku. Sebelum dia datang dan membel rumah kita, sembahyang yang berkenaan sudah batal. Nawaqat at-taharati asna'aha
niat untuk memutuskan bersuci di pertengahannya tidak batal yang telah lalu, tapi wajib yang memperbaharui niat untuk yang berikutnya. Diniatkan untuk membatalkan puasa atau i'tikaf tidak batal, kecuali kalau dia melakukan sesuatu yang membatalkannya, lain antara sembahyang dengan puasa. Li'anna sholata makhsusatun min baini sa'iril ibadati biwujuhin minar rabbi wa munajatil anti rabbah. Sebab kalau dengan sembahyang itu mempunyai kekhususan yang mengikat antara kita dengan Allah waktu kita bermunajat. Puasa boleh berbaring, puasa sambil berjalan, puasa kita mengelamun, puasa kita dengan sukan, puasa kita dengan berbagai perkara yang tidak dibolehkan di waktu sembahyang. Waktu sembahyang kita tidak boleh berjalan, waktu puasa tidak mengapa. Itu perbedaannya antara puasa dengan sembahyang. Kalau niat mau membatalkan sembahyang di saat kita sedang sembahyang, batal sembahyang kita. Tapi niat ingin membatalkan puasa atau i'tikaf, selama dia tidak makan minum dan tidak melakukan yang membatalkan puasa, puasanya tidak batal. Nawa fi'la munafin fi sholati nawal akla awil jima'a fi shaum lam yadurrahu. Hatinya dalam hati yang bergelora. Ya Allah, suasana sangat mengkhawatirkan sekali, tegang. Yang pada waktu dia sedang sendirian di biliknya, gimana kalau macam ya Allah, sorak. Apa bahasa Malaysia sorak? Pertelingkahan, pertelingkahan. Bainal haqqi wal batil. Kata hati nurani, jangan, teruskan saja puasa. Kata tuntutan syaitani, batalkan saja puasa, nanti boleh diqadha. Ramadan, kalau tak puasa Ramadan pun masih boleh diqadha di lain waktu. Jadi dalam suasana yang seperti itu, dia pun juga jadi bimbang. Batalkankah puasa? Batalkankah puasa dengan beristimna atau dengan makan? Ini minuman sudah ada di hadapan. Dia sudah ada minuman. Sebab tak ada yang tengok. Bilik tertutup. Makanan sudah ada. Kata syaitan, makan sajalah. Daripada lapar-lapar macam itu, nanti kamu besok buat puasa yang lebih mantap. Puasa yang kerana Allah Ta'ala. Kita kata, dah, sembahyang ibadah, bukan satu permainan. Sewenang-wenangnya saya mau dipermainkan. Tak boleh. Iman masih tebal lagi. Datang ibunya syaitan. Kata ibunya syaitan, tak apalah. Kalau setakat sekali saja, insyaAllah Allah Ghafurur Rahim. Kita kata, oh macam tu kan? Sudah kendor sedikit, macam tu kan? Tapi sepengetahuan saya, juga Allah Syadidul Iqab. Menang lagi dia. Datang lagi induknya syaitan atau abahnya syaitan. Yang pada itu kalau dia dikerumuni oleh syaitan, kata yang satu, tentu saja tak apalah. Tak ada yang tengok. Kan benda tu tak ada yang tahu. Benda tu mastur. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Tak ada yang tengok. Kamu kalau buka pun ada masalah. Di benda ini tertutup. Dia tak tahu ternyata dengan musuh kita sudah letakkan kamera di situ. Yang pada dia dengan wanita tersebut dengan perbuatan haram, dia tak tahu benda itu sudah terekam dalam rekaman, akan terjemahkan. Ini bukan untuk pertama kali saya ingatkan. Kawan saya dari Madinah, dari Mekah, sejak dahulu peristiwa ini pernah berlaku. Saat ketika dengan mereka tiap tahun dapat tiket pula, gaji 1.000 sebulan, 1.000 real. Tiap tahun dapat tiket yang termahal daripada kerajaan Saudi. Kemudian dengan tiketnya, kalau diuangkan dapat 2 kali ganda dengan pesawat-pesawat yang lain. Tapi kadang-kadang ada daripada pihak-pihak tertentu, kita tidak ingin berbicara secara lebih lantang, ada pihak-pihak tertentu yang bersengaja untuk mencemarkan nama baik mahasiswa Timur Tengah. Yang sehingga pesawat Saudi Arabia itu dimogokkan. Bisa dimogokkan. Kan? Mogok tak jalan lah. Dimogokkan di mana? Di Thailand, di Bangkok atau di Bangkok atau di Bangkok sama saja, 2 qiraat. Jadi saat ketika dimogokkan di sana, mau tak mau penumpangnya daripada mahasiswa kita daripada Timur Tengah tadi itu akan ditempatkan di hotel. Di hotel, ya tak sedar, dia kan mahasiswa, cadang beli mau kawin, cabarannya berat, Masya Allah, tabarakallah.
tetet, buka pintu. Masya Allah, bidadari daripada Jannatul Firdausil A'la datang mengunjunginya pada waktu itu. Seksi, julita, cantik, menawan. Ya Allah, ya Mustafa, jangan cabar dengan problem yang semacam itu. Wah, kalau saya Ustaz, iman saya mantap Ustaz. Jangan kata macam itu. Kadang-kadang sekuat apapun iman seseorang, kalau tercabar dengan benda yang sedemikian, dia tidak sanggup untuk melawan nafsu. Lebih elok kita mengelak. Sebagaimana saya katakan dengan perumpamaan internet tadi itu. Kalau waktu kita tidak terlibat, masih boleh kita mengawali. Tapi kalau pada waktu kita tengok, berat untuk kita mengatasi kemana kita menyalurkan nafsu dan naluri kita. Dibelokkan ke sana, kamera sudah dipasang di bilik tidurnya itu. Sudah dipasang di sana sini. Pada waktu dia dengan wanita pelacur, pikirnya cuma sekali-sekala saja, bukan jarang kali kan. Nanti balik kampung pakai sorban besar, pakai jubah, hitamkan di sini, sudah tidak ada masalah. Jadi tuan guru, jadi kiai, jadi tuan syekh, Syekhul Azhar, Maulana, Al-Faqihul Muqaddam, Syekhuna Al-Allamah, siapa saja. Jadi akan terhapuslah noda-noda yang semacam itu. Itu dugaan sementara waktu. Selidik punya selidik, dia sudah terperangkap, sudah terjebak. Yang pada waktu dia kembali ke Jakarta, ada di Indonesia, mau berdakwah secara tegas dengan hukum. Nih Anda di waktu di Bangkok, ini siapa kira-kira? Itu ya imam diminta tebusan sampai sekian juta. Ya imam dengan dia tidak boleh bercakap sepatah kata di hadapan atau di khalayak orang ramai. Apa yang mau dikatakan? Kalau sudah jadi begitu, dakwah yang mau macam mana? Namanya sudah tercemarkan. Dia orang yang pernah terlibat dengan perbuatan yang mungkar seperti itu. Mana boleh untuk tegas dengan hukum Allah Subhanahu. Ini didahulu nih. Ini dahulu sejak 20 tahun, 30 tahun yang lalu, sebelum saya pergi ke Mesir. Selama saya masih di Mekah, sudah ada usaha-usaha kosong dan kotor seperti itu. Apalagi kalau di zaman kita sekarang. Qala terus. Nawa al-akla awil jima'. Jadi pada waktu dia sendirian tadi itu, dia sudah bercadang mau membatalkan puasa dengan bersetubuh. Dia mau membatalkan puasa dengan makan, tapi dia tak buat, sanggup menahan diri. Jadi dia ambil gam mulutnya sehingga dia tidak jadi makan. Dia ambil kapur barus, tahu kapur barus? Dia ambil kapur barus sehingga dengan benda itu tak mau bangun. Jangan makan kapur barus, haram. Jadi ini ceritanya macam ini. Lillahi ta'ala. Ini pada waktu saya pergi ke Marsa Matruh. Marsa Matruh itu pertama pantainya bersih, dan orang Eropa atau orang Arab itu tak ada di sana. Tidak sebagaimana dengan Muntazah, dengan yang satunya lagi dengan Al-Ma'murah. Ma'murah itu tepi-tepi jalan, kan orang tiduran tepi-tepi jalan, telanjang, ilama la budda minhu saja yang ditutup. Rasanya yang perlu-perlu saja, yang tak perlu itu biarkan saja dipajangkan macam itu. Sangat murah sekali. Sekilo dijual hanya setengah ringgit saja, tak bayar. Murah, sayang. Itu bukan murah, benda tu mahal. Kalau dengan hukum nanti kan kita tengok di dalam kitab Jinayat, satu buah dada tu nilainya tidak kurang daripada 50 ekor onta. Maknanya kalau dengan duit tidak kurang daripada 100.000 ringgit. Masa dipajangkan, dipamerkan di khalayak orang ramai, dijual murah kepada tiap orang yang mau tengok. Jadi pada waktu itu dengan saya dengan dua orang teman pergi ke Iskandaria, tak mau sebab pantainya terlalu ramai. Pergi ke Marsa Matruh, kira-kira perjalanan 170 km lagi apa ke dekat Libya. Ada namanya Marsa Matruh. Situ kereta tak ada, kita naik keledai. Tapi pantainya bersih. Jadi kawan saya tadi itu sekarang sudah jadi kaudi, tak perlu saya sebutkan. Kalau dia yang mendengar dari Kalimantan kenal dengan teman saya itu. Jadi waktu dia pergi ke pantai, dia pakai celana mandi, tapi ada kapur barus di dalam celananya. Saya tanya, itu pakai kapur barus buat apa? Saya tak paham. Kenapa pakai kapur barus? Sebab nur katanya. Kalau seandainya kita tengok yang Masya Allah Tabarakallah, yang Masya Allah Tabarakallah, rizki min haitsul atas, itu dengan benda kita dia tidak komen, dia tidak akan ada reaksi saat ketika menyaksikan yang semacam itu. Jadi kalau kapur barus diletakkan di samping situ tidak akan ada reaksinya. Tapi kalau saya tidak ada, mungkin kalau saya dengan seseorang itu menghayal secara spontan, benda itu akan
kan hidup saja bahasanya, benda itu akan hidup. Tapi dengan meletakkan kabur barus, apalagi kalau dengan kabur barus itu diminum, insya Allah kalau kawin pun istri minta cerai pada malam hari ini. Qala nawa fi'la munafin fi salati, bercadang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sembahyang, mau makan, melakukan gerak yang berturut-turut, lam tabtul qabla fi'lihi, tidak batal sebelum dia melakukannya. Nawas shauma minal laili, niat puasa di tengah malam, kemudian dia putuskan niatnya sebelum fajar, sakata hukmuha hukmun niyati, li'anna tarkan niyati diddun niyah bi khilafi ma law akala ba'da la tabtul li'anna al-akla laisa bid'ah. Apa hukumnya? Selepas sembahyang tarawih, ya Latifu ya Syafi ya Hafiz ya Syafi Allah ya Latif. Biasa kan begitu yang terakhir loh, lepas tarawih. Selepasnya itu nawaitu shauma ghadin an ada'i syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat puasa selepas kita melaksanakan sembahyang tarawih. Pada pukul 2 pagi sebelum dia bersahur, dia bercadang ingin tak mau puasa pada hari itu. Kenapa? Karena ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Mungkin diantaranya dia mau musafir. Jadi macam mana hukumnya? Kalau kebetulan pada pukul 10 selepas tarawih dia niat puasa, pukul 2 niat dikanselnya, bagaimana dengan puasanya pada hari itu kalau ditakdirkan dia puasa? Hukum puasanya tidak sah sebab sudah tergagalkan dengan niat. Tidak semacam itu hanya kalau dia makan. Kalau kebetulan dia niat puasa pada pukul 12, niat untuk membatalkan haji dan umrah tidak akan batal hanya setakat dengan niat saja, sebab dia tidak akan keluar daripada haji dan umrah itu dengan membatalkannya. Nawaqat al-jama'ati batalat. Allahu Akbar. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Panjang sekali. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sambung. Kita pun juga sudah jadi bosan di belakang. Ini ayatnya terlalu panjang. Sambung, putar balik, ke muka, ke belakang. Jadi baca ayat itu ada urutannya. Kita ingatkan. Jadi imam kena hati-hati dan berhati-hati. Jadi imam kita kena tahu tata cara kita waktu jadi imam. Yang diantaranya berkenaan dengan ayat yang dibaca. Jangan pada rakaat yang pertama kita membaca surah, kemudian pada rakaat yang kedua kita membaca surah ke belakang, balik belakang. Itu apa namanya? Bulbul apa main takraw. Itu saja yang berbalik ke belakang itu. Sementara kalau dengan baca maju ke depan. Kalau baca kuliah, rakaat yang pertama baca qul huwallahu ahad, atau baca idza jaa nasrullah, atau baca idza jaa nasrullah ayat yang berikutnya. Kalau pada rakaat yang pertama baca wadduha, jangan balik ke belakang membaca sabbihis marabbikal a'la, itu terbalik. Baca sabbihis kemudian baca surah yang berikutnya, itu lebih afdal. Jadi akhirnya dengan kita setelah kita tunggu bila rukuk, rukuk juga sambung lagi. Sudah nampak habis mau berhenti, akhirnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini macam mana kalau begini? Beberapa kali bila selesai, akhirnya terlintas dalam hati kita mau menghentikan jamaah. Dengan terlintas qat'ul jamaah, putus jamaah kita pada waktu itu. Nawa qat'al jamaati batalat, bukan sembahyang, ay jamaatu. Tapi apakah juga dengan sembahyangnya menjadi batal? Summa fi sholati qaulani, idza lam yakun udhrun, kalau tidak ada udzur untuk menghentikan jamaahnya. Yang mu'tamad sembahyang tidak batal sementara dengan pahala jamaahnya. Wa amma sawabul jamaati lima sabaka fayaskun, sebab dengan jamaah tidak diteruskan. Wa amma sawabu bis salati wal wudu,
Wa nahwi qulna bi butlani fa fi syarhil muhazzab law nawa niyatan sahihatan wa ghasala ba'd a'dha'ihi thumma batala fi asna'i hadatsin aw ghairi fa law sawabul maqul minhu ka salati idza batala fi asna'i aula li'annahu muradun ghairi bi khilafi shalah aw in batala bi ghairi ikhtiyari fa lahu ila fala ihtimala zahiruhu al-husul fi salati muttafaqun alaihi. Kita wudu udah lo dah kumur-kumur kumur istisqa dengan madmadah. Selepas itu basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, basuh tangan kiri 3 kali, sapu kepala. Datang setan masuk ke dubur. Setan masuk ke dubur, tuh setan kadang-kadang dia bekerja macam tuh. Akhirnya kita mau kentot, kita tahan, tak boleh ditahan juga. Kita tahan, tak boleh tahan juga. Akhirnya kita kentutkan. Apa hukumnya? Kita membasuh muka, tangan dan kepala. Wudu memang batal, tapi apakah kita dapat pahala atau tidak? Di sini ada macam-macam komentar. Ada macam-macam komen daripada ulama. Ada yang mengatakan batal kenapa dulu? Dapat pahala kalau kita tidak sengaja untuk membatalkan wudu dan tidak dapat kalau kita bersengaja. Satu. Ada pendapat mengatakan karena mengingat wudu ini bukan dimaksudkan. Yang dimaksudkan itu adalah sembahyang. Kalau dengan seseorang yang sembahyang 2 rakaat, batal sembahyangnya pada rakaat yang kedua. Rakaat yang pertama masih tetap dia dapat pahala. Sementara kalau dengan wudu tidak demikian. Kesimpulannya ada yang mengatakan dapat pahala, ada yang mengatakan tidak dapat, ada yang membedakannya dengan sembahyang bidzalika ihtimalatun. Sementara kalau dengan pahala 2 waktu sembahyang itu secara disepakati dia mendapatkan pahala yang dilakukan sebelumnya. Nawaqat al-Fatihati terus. Masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Siapa kira-kira? Jadi dia pun senyap waktu mendengar bel, sebab bel itu dia tahu kalau tet, nah itu ID itu yang macam itu tuh. Kalau tet, itu Abdul Somad misalnya. Kalau tet, itu Haji Nur misalnya. Kita sudah ada kod-kod yang semacam itu. Sudah ada rumus-rumus tersendiri. Jadi pada waktu itu dengan kita sedang baca Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Saya pun terhenti. Saya mau mengingatkan bel yang macam itu siapa yang punya? Siapa? Ahdiga atau bersamakah? Teman kita dari Mesir atau siapa? Jadi pada waktu itu terlintas dalam hati untuk menghentikan bacaan. Satu, terlintas dalam hati untuk menghentikan Fatihah ma'as syukur. Kalau niat mau membatalkan dan dia berdiam diri pada hati itu, batal Fatihahnya. Ma'as syukur yasirin batalat al-qira'atu bil ashar wa illa ay wa illam yaskut, kalau dia tidak berdiam tidak mengapa. Terus ya, dia pergi kemana? Kalau kita mau pergi ke Kahirah, saat ketika dengan dia daripada Mansurah menuju Kahirah di perjalanan, jalan naik kereta api, berhenti di Tontok. Saat ketika dia berhenti di Tontok, terus berjalan kembali meneruskan perjalanan menuju Kahirah, yang pada itu terlintas dalam hatinya ingin menghentikan perjalanannya, ingin berhenti di tengah jalan. Nawaqat as-safar, ingin berhenti di tengah jalan. Tapi kereta api masih berjalan, kita katakan tidak terputus, sebab dengan berjalan itu yang mendustakan rencana yang direncanakannya. Wa in kana nazilan inqata'a. Kalau pada waktu dia berhenti di Subinkom, waktu berhenti di Tampa, terus dia berhenti di sana dengan niat ingin memberhentikan kepergiannya, terputus niat safar pada waktu itu, terputus perjalanannya pada waktu itu. Yang kalau pada waktu salat zuhur sudah masuk, dia tidak boleh melaksanakannya secara qasar. Nawal itmama fi asna'i salatin tana alaihi al-qasru
Di saat kita melaksanakan sembahyang kasar, 2 rakaat niat yang kita niatkan, kebetulan pada waktu itu saat ketika kita dengan niat kasar 2 rakaat, di pertengahan rakaat yang kedua terlintas dalam hati ingin melaksanakan sembahyang secara tamam. Niat melaksanakan sembahyang secara tamam bertentangan dengan niat kasar. Tak boleh kita melaksanakan sembahyang secara kasar. Nawa bimali tijarati qinyatan qata'a haulul tijarati. 30 buah kereta ada di bawah jualan. Dagang, tapi tak laku. Sial. Tak laris. Tak laku-laku. Cari minyak. Ada yang jual minyak kerbau, ada yang jual minyak apa, letakkan di sana, gantung sana. Ini minyak pelaris, gantung situ, minyak pelaris, gantung situ. Kelambu Ka'bah, letak sana. Tak laku-laku juga. Itu macam mana? Itu bukan bidang kita barangkali. Kalau ternyata dengan keadaannya seperti itu. Bermasalahnya kita masalahkan saat ketika dengan seseorang yang berjualan tadi itu sudah putus asa dengan bisnisnya karena merasa tidak laku. Haul yang berlangsung sejak tidak kurang daripada 8 bulan. Dia berdagang tidak kurang daripada 8 bulan. Selama 8 bulan yang laku cuma 1 saja. Itu pun dirugikan. Tak ada untung. Bulan ke-9 terlintas dalam hati, saya berhenti berdagang, harta saya akan saya jadikan qenya. Qenya itu barang simpanan. Maksudnya akan dia simpan. Dia akan batalkan perniagaannya, tidak akan berdagang lagi, akan duduk memakan apa yang ada. Kalau tak ada duit, dia jual 1 buah kereta, tapi berniaga berhenti. Dengan niat berhenti dagang tadi itu terputus haul perniagaan yang ada. 1. Walau nawa bimanil khinyati tijarata lam yu'athir bil asah. Tapi kalau seandainya dengan uang simpanan dia punya kereta tidak kurang daripada 10 buah, Mercedes, Jaguar, Rolls Royce, Toyota, Mazda, Cherokee, kemudian dengan apa lagi? Ini bawah Mitsubishi, sama tuh sudah Jepun. Cadillac, kemudian dengan Cadillac, kemudian dengan Jaguar, kemudian dengan Ferrari, 10 buah cukup. Masya Allah, tabarakallah, keretanya digilirkan. Pada waktu dia bosan memakai kereta yang beraneka ragam tadi itu, terlintas dalam hati, alangkah eloknya kalau saya buka ma'rad di sayarat. Alangkah eloknya kalau saya buka tempat untuk jual kereta. Yang pertama dengan kereta-kereta yang dia miliki, ada 10 jenis macam kereta daripada seluruh negara. Jepun ada, Korea ada, buatan Indonesia Kijang ada, buatan Malaysia Kancil ada. Masya Allah, tabarakallah, dengan 10 macam atau dengan 30 macam jenis kereta yang pada waktu dia menggunakan satu persatunya terlintas dalam hati ingin berniaga. Yang pada waktu itu memang diniatkannya akan berniaga dari besok. Apakah dengan diniatkan untuk berniaga tadi itu akan bermula haul merupakan hari yang pertama? Kita katakan tidak, kecuali kalau memang betul-betul setelah diniatkan untuk berniaga terus dia menjual belikannya. Jadi kalau niat untuk berniaga, yang pertama niat, yang kedua langsung kita melakukan rencana yang kita rencanakan. Nawabil huliyil muharrami isti'malan mubahan batalal haulu. Gelang sini 1 2 3 4 5, hidung 7, setelah 5 7 6 7, sini 8 9 10, semuanya jelas haram. Laki-laki tak boleh berperhiasan emas. Perhiasan yang dia pakai modelnya memang model perhiasan perempuan. Maknanya saat ketika dengan laki-laki yang berperhiasan emas, tiap tahun dia wajib bayar zakat. Masya Allah, tabarakallah, memang dia bayar zakatnya. Memang dia bayar zakatnya. Dia tahu Allah. Fanatik sekali katanya, ya saya tahu hukumnya haram dan hukum mewajibkan saya bayar zakat, saya harus bayar zakat. Tiap tahun dia bayar zakat. Jadi untuk tahun yang berikutnya haul sudah berjalan. Haul sudah berjalan selama tidak kurang daripada 9 bulan. Menjelang bulan yang ke-10, ternyata dia bertobat tidak lagi memakai perhiasan itu, dan dengan perhiasan tersebut akan diberikannya kepada istrinya atau akan dipakainya secara mubah.
seperti diberikan kepada istri, kepada anak, kepada siapa saja yang boleh memakainya. Nah, dengan niat yang seperti itu bagaimana hukumnya? Qala batalal haulu, putus haul yang 9 bulan tadi itu dari seketika daripada waktu itu, dan pada waktu itu dengan barang perhiasan yang dimilikinya sudah tidak wajib disakati yang walaupun genap haul 1 tahun. Terus sebaliknya, tadi hak istri, sekarang dia mau pakai, yang hak istri dia ambil, dia pakai, kalung dia pakai, subang dia pakai, nawabil mubahi muharraman, terbalik, au kansa untuk disimpan, bermula haul pada waktu itu. Terus ini masalah, hati-hati. Wadi'ah bahasa Malaysia amanah, bahasa saya titipan. Ustaz, ya, pergi ke Mekah, ahlan masalah. Saya mau nitip duit, ahlan masalah. Kereta juga sekalian, iya insyaallah. Motor, iya alhamdulillah. Aman ya akhi, tenang saja. Min ibadillahi shalihin. Supaya orang lebih yakin kan? Yakin. Ibadillahi shalihin, ente kalau buat penelitian, kalau kamu seleksi dari ujung Hai Ashir sampai ke ujung Ramsis atau Syugra, tidak ada orang yang lebih thiqah daripada yang ini. Kata dia, saya langsung kok, pokoknya aman saja. Itu jangan khawatir, seakan-akan duit itu dibawa pulang ke Malaysia atau yang dibawa pergi ke Mekah. Memangnya berapa duitnya? Wah, sudah mau tahu. Memangnya berapa duitnya? Kalau hanya setakat dalam 100-200 ribu saja tidak ada masalah. Bagikan saja, tenang saja ente, tenang saja. Insyaallah aman. Untuk meyakinkan, dia pun juga setelah mendengar keterangan yang semacam itu, masya Allah, tabarakallah, subhanallah, 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 tasbihnya besar sekali, hitam lagi, masya Allah, tabarakallah. Kawan-kawan, kalau mau hitam, senang saja, pergi ke Mekah musim panas. Di waktu itu panas tengah hari, kira-kira pada pukul 1, pukul 2, pukul 3 petang. Cari batu marmar yang pada bangunan lama, bukan pada bangunan yang sekarang. Marmar yang sekarang itu buatan Itali. Marmar yang sekarang itu musim panas, sejuk, musim sejuk, hangat. Tapi marmar yang bangunan Turki, yang di atas, itu insya Allah tamam. Sembahyang cukup, tak payah banyak. Cukup 2 kali sujud saja di situ. Pada waktu tengah hari, sujud kira-kira dalam 15 menit, letakkan sajadah Anda di sana akan berbunyi. Balik sini. Wah, tamam ya Allah. Ucapkan ibadillahi shalihin. Allah, Allah, Allah. Yakin sungguh min auliyaillah, min auliyail kauni ajma'in. Masya Allah, tabarak. Berapa ya ki? Oh, 100 ribu. Ente kalau bagi 1 triliun dolar pun, insya Allah kalau dengan saya aman. Jadi bangka dia, ya memang orang penipu itu harus pintar. Kalau maling itu bodoh, tak bakalan berhasil. Maling itu harus pintar. Tapi saya salut dengan istilah Agim di Indonesia, lebih mendingan, lebih elok maling itu kalau bodoh daripada maling itu pintar. Sebab kalau maling itu bodoh, paling dia mencuri anak ayam, itik, bebek, atau duitnya nasi bungkus. Itu kalau maling itu bodoh, itu pun akan ditangkap sama polis. Tapi kalau maling itu pintar, jadi menteri, ya Allah, yang dicurinya berapa bilion kadang-kadang. Pikir memang betul kan? Kalau orang pintar, jadi maling, itu dia yang dia pikirkan bank. Dia tidak mencuri anak ayam, dia tidak mencuri telur, yang dia curi duit di bank, yang dia curi uang rakyat, bankrupt kerajaan atau dengan pemerintah dengan curiannya tadi itu disebabkan karena dengan pencurinya terlalu pintar. Tapi kalau dengan pencuri yang bodoh, dia mencuri seakan mencuri yang 10 ringgit, 20 ringgit, itu pun ketahuan sama polis dan ketangkap setelahnya. Tapi kalau ternyata dia pintar sekali, jadi anggota dewan, kemudian jadi menteri keuangan, kemudian jadi perdana menteri, kemudian jadi presiden, ya Allah, kerajaan itu akan bankrupt kalau dengan orang yang pintar menjadi pencuri. Qala
Apa masalah kita tadi itu? Kemana? Lari ke situ. Kan lari. Kita lari masih duduk di sini lagi. Jadi temannya pergi. Muka, ciu, almari, buka. Oh, $100 banyak. Duit 100 bukan sedikit. Apalagi kalau dengan pon-ponan 100.000 pon-ponan penuh satu almari besar. Tapi kalau dengan ratusan ya mungkin seperti ini banyaknya. Tengok Allah tambah sehat ya. Saya yang batuk-batuk ini pun juga jadi sehat. Tengok duit. Masya Allah, tabarakallah ahsanul khaliqin. Pada hari yang pertama tak boleh. Setan, ente jangan coba ganggu saya, jangan coba bujuk saya, jangan coba rayu saya, takkan mungkin. Saya adalah min umana inas. Saya adalah orang yang diberikan gelar Al-Amin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan pun juga tak tergiur. Hari pertama, syaitan dia tak tinggal diam sampai kita tuh terjerumus. Kata syaitan, tak apalah, sikit-sikit. Semuanya bermula daripada sedikit. Akhirnya hari kedua, hari ketiga, seminggu, astagfirullahaladzim. Dia tidak ada berita. Nanti kalau seandainya saya ambil duitnya pun kan tidak ada masalah. Mungkin dia balik tahun depan, dia pun juga banyak duit. Kalau seandainya kehilangan pun, kalau seandainya hilang pun, ya insya Allah minta maaf segala macam, insya Allah dia maafkan. Berapa sih duit 100.000? Dia punya berapa miliar atau berapa bilion? Dia duitnya banyak. Akhirnya terlintas di dalam hati akan khianat dengan duit amanah yang disimpannya tadi itu. Apa hukumnya? Apakah orang itu menjadi khain? Tidak. Tidak dikatakan jadi pencuri kecuali kalau duit daripada peti besi tadi itu dipindahkannya ke tempat lain. Kalau dipindahkan, tangannya akan dipotong dan dia akan menjadi pencuri. Kalau menyatakan niat saja, nawal khiyanata bil wadi'ati lam yatman ala sahih illa ayyatasila bihi naqlun minal khizi. Setelah dengan niat mau khianat, pokoknya begini. Reng telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji ya? Ya. Di mana sekarang? Ya di rumah. Besok saya cadang mau ke sana, mau ambil duit. Nah, pada duit, insya Allah. Jadi insya Allah kita ketemu besok. Dia yakin yang punya duit tadi itu akan mengambilnya. Yang pada malam hari itu dia pun juga pikir dia sudah bercadang untuk khianat dengan amanah yang berkenaan. Kalau kebetulan dengan rencana khianatnya tadi itu dia tidak ada upaya, tidak ada usaha yang dia lakukan, yang kebetulan pada malam hari itu berlaku gempa bumi atau berlaku sebagaimana yang berlaku di Amerika sekarang ini, mati lampu, mati api, tak ada sama sekali, habis duitnya. Keesokan harinya dia tengok satu helai, satu lembar pun tak ada duit. Masalah hukum, hati-hati. Wajib tak dia menggantikan uang tersebut kepada yang punya? Wajib? Hah? Tidak wajib. Kenapa? Yang walaupun dia niat khianat, yang walaupun dia niat curang, tetap saja tidak wajib menggantikan uang tersebut, kecuali kalau pada waktu dia tadi ditelepon dia mau ambil duit, terus pada waktu itu dia pindahkan duit daripada sana, daripada Kairo dia bawa ke Iskandaria atau dia bawa ke Tampa, duit sudah dialihkan ke tempat yang lain, hilang duit kecurian atau juga dengan kerompakan, si yang berkenan tadi itu wajib menggantikan amanah tersebut kepada yang memilikinya. Kita teruskan sedikit lagi. Terus. Qala nawal khiyanata bil luqatati, niat khianat dengan barang yang tercecer, fihi wajahan far'un wa yaqrubu, dan berdekatan dengan niyatul qat'i, niyatul qalbi. Yaqrubu min niyatil qat'i niyatul qalb. Qalb bukan hati, qalb artinya membalik. Membalik bukan hati. Niyatul qalbi, niat membalik, yang seumpama dengan niat membatalkan ibadah, niat untuk membaliknya kepada sesuatu yang lain. Naqlus sholati ila ukhra, memindahkan sembahyang kepada yang lain itu terbagi pada beberapa bagian. Memindahkan yang fardu kepada yang fardu, jawabannya tidak ada yang hasil. Setelah niat maghrib mau dipindahkan kepada sembahyang witir, tidak hasil. Niat sembahyang isya mau dipindahkan kepada asar, batal kedua-duanya. Naqlu naqlin ratibin ila naqlin ratibin, memindahkan sembahyang sunat rawatib kepada rawatib, seperti witir kepada sunat subuh, tidak ada yang hasil kedua-duanya. Yang ketiga, memindahkan yang sunat kepada yang fardu, tidak ada yang hasil, batal kedua-duanya.
Yang keempat, memindahkan yang fardu kepada yang sunat, dan sini terdapat dua bahagian. Satu, terpindahkan yang fardu kepada yang sunat secara tidak dikehendaki. Kaman ahrama bizuhri qabla zawali jahilan fayaqaunatan, secara otomatis dia akan pindah kepada sembahyang sunat. Sekarang dia tak tahu waktu, rasa-rasa sudah masuk maghrib. Allahu Akbar, sembahyang maghrib 3 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai melaksanakan sembahyang maghrib 3 rakaat, terbukti dengan azan maghrib yang dikumandangkan, dia sembahyang maghrib sebelum waktunya. Terpindah secara otomatis, saya sebut secara otomatis, daripada sembahyang fardu kepada sembahyang sunat. Ini perpindahan daripada yang fardu kepada yang sunat disebut dengan qalbul nafli, qalbul fardi ila nafli. Yang kedua, wa naqlu niyatin, dan perpindahan niat seperti dengan seseorang yang meniatkan naflan amidan tatabtulu salatuhu wala yanqalibu naflan ala sahihi fa in kana li uzrin ka'an ahrama bi fardhin munfaridan bi ayyan dia qablahu naflan qalbahu, itu salah itu, bi ayyan wiya qalbahu naflan. Seseorang berniat untuk membalik sembahyang fardu kepada sembahyang sunat, hukumnya batal. Tapi kalau seandainya terbaliknya itu kena udzur, dibaliknya kena udzur, seperti dengan seseorang yang melaksanakan sembahyang fardu sendirian, kemudian didirikan sembahyang jamaah di hadapannya, terus dia salam selepas 2 rakaat untuk mendapatkan pahala berjamaah, maka akan terbaliklah sembahyang fardu tadi itu kepada sembahyang sunat.